Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desa merupakan organisasi daerah yang berada di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2018, jumlah desa yang ada di Indonesia yaitu sekitar 83.931 dengan kepemilikan ciri khas dan budayanya masing-masing. Dewasa ini, desa menjadi pusat perhatian pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa desa merupakan akar dari pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan di desa, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Untuk mengatasi permasalahan pada desa, maka diperlukan adanya upaya atau inovasi dari pemerintah guna mendukung pembangunan desa dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa, diperlukan adanya suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan daerah, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah-masalah yang ada di wilayahnya, serta kemampuan untuk mencari jalan keluar atau memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu, potensi yang dimiliki juga harus dikenali, digali, dan dikembangkan untuk pembangunan desa. Berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam pembangunan desa, antara lain kemiskinan, kesenjangan pada pendapatan, kegagalan transformasi sebagai akibat dari strategi industrialisasi yang tidak terarah dengan mengabaikan sektor pertanian, serta merosotnya kelembagaan lokal masyarakat desa, yaitu terjadinya pergeseran nilai dan persepsi di antara anggota masyarakat dalam memandang alokasi sumber daya, karena adanya pengaruh dari mekanisme pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, terdapat 5 klasifikasi status desa yang terdiri dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Klasifikasi status desa yang pertama yaitu desa mandiri atau desa sembada. Desa mandiri yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa mandiri adalah desa yang memiliki indeks desa membangun lebih besar dari 0,8155. Contoh desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri yaitu Desa Kota Bani dan Desa Bojongkulur. Desa Kota Bani terletak di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Desa Kota Bani menduduki peringkat ke-6 dari 100 desa terbaik se-Indonesia dengan kategori desa mandiri. Peringkat ini didasarkan atas indeks desa membangun dengan skor 0,937 yang masuk dalam kategori desa mandiri. Prestasi ini dicapai oleh Desa Kota Bani sebagai hasil dari pemanfaatan dana desa sejak tahun 2015.
70% dana desa yang didapatkan oleh Desa Kota Bani dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa lewat pembangunan infrastruktur, dan 30% dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Daya tarik wisata dari desa ini yaitu wisata budaya Desa Kota Bani, wisata alam Sebelat Kota Bani, dan Pantai Indah Nusa di Kota Bani. Klasifikasi desa yang kedua yaitu desa maju. Desa maju atau desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju atau desa prasembada adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. Contoh desa yang termasuk dalam kategori desa maju adalah Desa Sukamanah yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Desa ini dikatakan sebagai desa maju karena keberhasilannya dalam pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Klasifikasi desa yang ketiga yaitu desa berkembang. Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki potensi untuk menjadi desa maju. Selain itu, desa berkembang juga memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum dapat mengelola secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dari sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989. Contoh desa yang termasuk dalam kategori desa berkembang adalah Desa Tebara yang berada di Kecamatan Yai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini telah ditetapkan masuk ke dalam nominasi 10 besar desa wisata berkembang di Indonesia. Klasifikasi desa yang keempat yaitu desa tertinggal. Desa tertinggal atau desa pramadya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mampu mengelolanya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa tertinggal atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907. Contoh desa yang termasuk dalam klasifikasi desa tertinggal adalah beberapa desa yang berada di Kabupaten Pangandaran. Di antaranya adalah Desa Bunisari dan Desa Cempaka di Kecamatan Cigugur, Desa Cimanggu, Desa Bojong Kondang, Desa Cisarua, dan Desa Pangkalan di Kecamatan Langkat Lanca. Dan terakhir, untuk klasifikasi desa yang ada di Indonesia yaitu desa sangat tertinggal. Desa sangat tertinggal atau disebut juga sebagai desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907. Contoh desa yang termasuk dalam klasifikasi desa sangat tertinggal adalah 5 desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Demikian adalah beberapa ulasan mengenai klasifikasi desa yang ada di Indonesia serta potret pembangunan desa yang ada di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan keberhasilan terkait dengan pemerataan pembangunan, maka perlu adanya sinergitas. Sinergitas tersebut terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan tentunya dari masyarakat.